Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang teori pembangunan dari sudut apa yang disebut dengan teori budaya atau culture. Oke, ada beberapa referensi yang menurut saya bagus untuk dilihat atau dibaca. Yang pertama adalah karyanya Robert Putnam ya tentang Italia sebenarnya, yaitu Making Demokrasi. Sorry, tulisannya agak ngawur. Sorry ya, tulisan saya memang kayak dokter, tapi ya saya usahakan untuk lambat. Oke, yang pertama itu adalah bukunya Robert Putnam. Kita akan bahas buku ini ya. Robert Putnam tentang Making Demokrasi Work. Buku ini adalah buku yang legend ya tentang teori pembangunan. Jadi kalau kita lihat orang banyak bicara tentang sosial kapital hari ini ya, maka referensi utamanya ya tentu apa yang ditulis oleh Robert Putnam ini ya, yaitu Making Democracy Work. Teori pembangunan yang pertama yang akan kita bahas adalah teori tentang culture. Maka kita nggak mungkin lepas dari orang yang bernama Robert Putnam ini. Oke, kita mulai dari apa yang menjadi pertanyaan penelitian dari Putnam ya. Robert Putnam itu berusaha untuk mencari penjelasan bagaimana budaya itu kita lihat kita sebut saja faktor X ya, atau yang disebut dengan independent variable-nya ya. Budaya itu bisa mempengaruhi Y-nya itu government performance atau kualitas, atau kita sebut dengan kualitas pemerintahan ya, kualitas pemerintahan ya. Jadi bagaimana itu budaya itu bisa mempengaruhi kualitas pemerintahan. Jadi uniknya dari Putnam adalah dia tidak hanya mencari hubungan sebab akibat antara variabel X dan Y, tapi dia juga ingin bertanya tentang why dan how-nya ini. Dan yang jadi ditekan dari Robert Putnam tidak hanya masalah causality yang sering, atau causality inference kalau bahasa Inggrisnya, yang sering dilakukan oleh banyak penelitian kualitatif, tapi dia menggunakan mixed methods ya. Jadi beliau menggunakan mixed method yang sebenarnya salah satu sumbangsih dari karyanya Putnam ini adalah ini, bagaimana menggunakan mixed method, yaitu survei dan kemudian melakukan beberapa interview ya. Interview ini ya, survei dan interview untuk mencari menjelaskan pertanyaan-pertanyaan riset ini ya. Jadi di awal bukunya Putnam itu dia memulai dengan satu pertanyaan, yaitu apa pengaruh budaya terhadap kualitas pemerintahan. Kualitas pemerintahan itu adalah yang jadi ditekan adalah misalnya bagaimana kualitas penyediaan terhadap barang-barang public goods seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan macam-macam ya. Nah, yang menjadi case study-nya Robert Putnam adalah Italia. Ya, case study-nya Robert Putnam adalah Italia. Dia ingin membandingkan antara utara dan selatan ya. Jadi pertanyaan, dia udah punya framework ya di benaknya, mengapa utara lebih baik daripada selatan. Padahal dua daerah ini mempunyai institusi formal yang sama, yaitu demokrasi ya. Institusi formal yang sama. Nah, ini yang jadi masalah dari
pembahasan Putnam berikutnya adalah tentang institusi itu sendiri ya. Tapi institusi formal yang sama itu ya demokrasi, makanya making democracy work ya. Jadi institusi formal yang sama itu ya demokrasi ini. Jadi punya sistem yang sama tapi kok ada perbedaan antara utara dan selatan. Nah, Putnam kemudian melakukan penelitian, dia melakukan survei, dia melakukan interview, dan tentu yang survei adalah untuk mengukur kualitas institusi, ya, mengukur kualitas pemerintahannya, dan interview karena dia adalah mantan seorang wartawan, maka dia melakukan interview juga untuk meng-highlight atau mencari why atau bagaimana pengaruh antara X dan Y itu. Bagaimana X itu mempengaruhi Y itu dicari dengan wawancara, ya. Nah, yang menarik apa hasil temuan dari Putnam adalah bahwa yang namanya X, yaitu variabel X itu budaya, ya, itu bisa mempengaruhi government performance atau kualitas pemerintahan, ya, itu performance, ya. Oke, dipengaruhi oleh faktor yang disebut dengan istilah social capital, ya. Nah, social capital ini apa? Ya, banyak orang udah membahas social capital, tapi itu adalah semacam intinya adalah bagaimana orang ingin berkumpul, guyup. Kalau kita mungkin istilahnya guyup, ya. Karena adanya trust, ada namanya norma yang sama, ya. Ya, intinya adalah bagaimana orang kemudian sukarela untuk melakukan gerakan, atau kita sebut dengan istilah collective action, ya, untuk mengawal pemerintahan, ya. Jadi Putnam itu sebenarnya meneruskan apa yang dilakukan oleh Sidney Perba dan Almond tentang the civic culture. Kalau kalian membahas tentang budaya politik, salah satunya adalah civic culture yang dikemukakan oleh Almond dan Perba, ya, yang salah satu buku yang terkenal tahun 60-an, ya, civic culture, ya. Nah, tapi civic culture kan hanya meneliti sebab akibat tadi, ya, dari beberapa negara, kalau 5 negara. Tapi Putnam ingin menggali lebih dalam dari mana asal social capital. Jadi katanya Putnam bahwa social capital itu, ya, mempengaruhi kualitas pemerintahan di utara dan selatan, ya, di mana utara itu pemerintahannya lebih baik karena social capitalnya lebih kuat, sedangkan selatan itu social capitalnya lemah, ya. Ini lemah, ini kuat, ya. Jadi karena faktor itulah kemudian demokrasi bisa berjalan dengan baik, kualitas pemerintahan juga baik, dan dampak berikutnya adalah layanan-layanan publik jadi baik dan berujung pada peningkatan kualitas pemerintahan atau development, atau lebih kalau dalam topik ini adalah kualitas pembangunannya, ya. Jadi social capital adalah kunci, katanya Robert Putnam, untuk menjelaskan kenapa kemudian demokrasi itu bisa berjalan karena ada social capital, ada pemerintah, ada masyarakat yang berpartisipasi, lalu ada berpartisipasi itu kemudian bisa mengontrol pemerintah, ya, mengontrol sistem politik, ya. Namun di selatan itu tidak berjalan, ya, apa yang disebut dengan istilah family egoism, ya. Jadi orang lebih pada mau menang sendiri, mau lebih mementingkan keluarganya timbang untuk aktif dalam sebuah gerakan sosial, misalnya untuk mengontrol pemerintahan. Nah, ini hasil temuan dari Robert Putnam. Tapi Putnam tidak hanya menjelaskan tentang tentang sebab social capital itu, tapi juga dia melihat dari mana asal social capital itu. Nah, ini yang jadi diperdalam oleh Putnam melalui wawancara. Dari mana asal social capital tersebut? Nah, apa kok yang bisa membedakan antara utara Italia dan selatan Italia? Lalu dengan melakukan banyak penelitian kualitatif, dia menemukan bahwa di daerah utara Italia, ya, seperti Milan dan Lombardi, itu maju karena dahulunya itu adalah daerah-daerah republik, ya. Jadi sistem atau institusi politiknya itu republik yang lebih egaliter, ya kan, lebih partisipatif, yang lebih yang lebih mengajak orang untuk
punya trust terhadap pemerintahan ya, karena dijalankan secara republik. Sedangkan di selatan itu budayanya adalah budaya kingdom atau kerajaan-kerajaan pada masa pertengahan Eropa, dan budaya adalah feodal. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa utara dan selatan itu berbeda. Mengapa muncul sosial kapital di utara lebih baik dan selatan itu buruk ya. Nah, inilah kemudian faktor historis ini kemudian mempengaruhi kualitas sosial kapital, lalu sosial kapital itu mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, lalu itu kemudian mempengaruhi, ujungnya adalah pada government performance atau kualitas pemerintahan, maupun itu adalah pada faktor pembangunan, kualitas pembangunan. Jadi itulah mengapa yang teori yang dipakai oleh Putnam dalam menjelaskan faktor budaya dalam mempengaruhi pembangunan. Nah, tentu Putnam ada banyak hal yang kemudian bisa kita kritik ya. Yang pertama adalah penelitiannya itu case studies ya, bisa nggak dibawa ke Indonesia misalnya ya. Saya melihat misalnya dalam konteks Indonesia, justru yang dulunya kerajaan-kerajaan ya tidak selamanya buruk dalam kualitas pemerintahannya ya. Misalnya kita ambil Yogyakarta, sampai sekarang masih kerajaan, tapi kualitas pemerintahannya, pendidikannya misalnya, itu adalah salah satu yang terbaik di Indonesia, dan budaya feodalnya tidak separah daerah yang dulunya nggak ada kerajaan ya. Kalau kita lihat banyak daerah-daerah di Sumatera yang nggak ada kerajaan sebenarnya, tapi justru feodal. Nah, beda dengan Yogyakarta. Nah, ini mungkin case studies yang menarik juga. Yang kedua adalah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Putnam itu ya, dia mengatakan tesis adalah budaya yang mempengaruhi demokrasi atau kualitas pemerintahan itu ya. Tapi pertanyaannya adalah kalau kita lihat ternyata culture ini dibentuk oleh historical institusi juga, institusi-institusi yang lama. Seperti tadi dia bilang bahwa ada sistem kerajaan, ada sistem republik di masa lalu yang mempengaruhi budaya, lalu mempengaruhi demokrasi di masa kini ya. Jadi itu mungkin yang jadi balik lagi bahwa sebenarnya permasalahannya adalah permasalahan institusi, bukan permasalahan budaya, karena budaya dipengaruhi oleh institusi juga ya. Dan yang ketiga, kita juga bertanya pada budaya Jepang misalnya. Jepang dulu dikenal sebagai oleh Sidney Gulick, seorang penulis dari Inggris ya, Amerika apa Inggris ya, Sidney Gulick mengatakan adalah bangsa yang pemalas ya, laziness Japanese ya. Kalau kita buka bukunya Sidney Gulick tahun 30-an awal ya, Jepang adalah negara yang masyarakat yang malas, tapi kok bisa berubah menjadi hard worker, itu dari mana asalnya ya kan? Apa penyebabnya? Apakah karena memang ada transformasi budaya, apa karena faktor lain? Nah, ini yang perlu diteliti lebih lanjut. Ada pada momentum apa ya? Kemudian terjadi perubahan budaya ya, dari masyarakat yang malas lalu menjadi masyarakat yang hard worker seperti di Jepang, yang kemudian mempengaruhi kualitas pembangunan di Jepang. Mungkin itu pertanyaan tersisa dari Robert Putnam itu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan bagi teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengkaji tentang Robert Putnam itu, terutama dari bukunya Making Democracy Work ya. Mudah-mudahan bisa berguna, dan silakan di like dan di share. Thank you, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.